Terima kasih. Baiklah, mungkin kita mulai nanti setengah 6 atau jam 6 kurang seperempat, insyaallah materi insyaallah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat yang sangat banyak sekali, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita tidak sempat untuk menghitungnya, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu nikmat harus kita selalu ingat. Nikmat harus kita selalu ingat agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk golongan orang yang sedikit, orang yang pilihan. Karena banyaknya hamba Allah itu tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syukur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, yang banyak syukurnya. Jadi kalau kita termasuk golongan yang sedikit, itu orang-orang yang pilihan. Pasti orang yang sedikit itu orang yang istimewa. Ya. Jadi orang yang banyak bersyukur, inilah orang-orang yang istimewa. Makanya kita harus selalu ingat berbagai nikmat Allah yang diberikan, agar hati ini sadar, hati ini benar-benar menjadi orang yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipandang oleh Allah menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Allah memandangnya kita itu, oh ini adalah orang yang rendah hati. Bagaimana agar menjadi hamba yang demikian? Yaitu diantaranya yaitu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa qalilun min ibadiyasy syukur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, yang banyak bersyukur. Sehingga berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita syukurin, kita sadarin, kita syukurin. Kemudian juga selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarganya dan para sahabatnya serta tabi'in dan juga orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tentunya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sampai sekarang ini diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga umur kita ini masih sampai kepada bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan
oleh kita tentunya, karena bulan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan tersebut. Jadi kita harus bergembira dengan datangnya bulan ini. Terus bergembira, ya, senang. Kenapa? Karena di situ limpahan maghfirah Allah Subhanahu wa taala turunkan di situ. Ketika itu di bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya yang begitu luar biasa. Jadi kita harus senang, gembira, bunga. Bahkan ada suatu riwayat yang menyatakan, yang saya dengar dengan banyak sekali riwayat, Allah alam sahihnya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang gembira atas datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar, maka jasadnya diharamkan masuk neraka. Jasadnya diharamkan atas api neraka. Jadi insya Allah selamat dari api neraka. Orang yang gembira saja jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Yang bergembira senang kalau ada bulan Ramadan. Kalau kita kira-kira senang apa enggak? Ini juga pertanyaan, kira-kira apa sudah terasa beratnya Ramadan atau tidak? Nah, ini permasalahan. Kadang-kadang sebagian orang mungkin yang lemah imannya, ini bulan Ramadan ini sudah dirasa berat. Padahal bagaimana niatnya? Jadi dari sekarang niatnya harus sudah semangat niatnya dari sebelum Ramadan. Kita ingin menyambut bulan Ramadan itu dengan penuh kesemangatan, penuh kegembiraan, karena ibadah, amalan-amalan baik di waktu itu dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Bahkan ada satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu ada malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan itu ada malam Allah turunkan malam Lailatul Qadar, cuma dirahasiakan oleh Allah. Di tanggal berapa di bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Jadi di situ. Jadi kalau pas ibadah tepat pada malam itu, maka kata para ulama itu ibadahnya lebih bagus daripada ibadah 1000 bulan, karena malamnya itu lebih bagus daripada 1000 malam. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 malam. Jadi daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan sekitar berapa kalau dikonversi ke tahun? Mungkin 83 tahun lebih. Pokoknya 80 lebih. Bayangkan satu ibadah satu malam bagaikan ibadah 83 tahun lebih. Jadi umpama pas di malam itu ibadahnya, sholatnya sholat tarawih umpama, ya, pas ketika itu diterima oleh Allah sholat tarawihnya, kemudian membaca istighfar, kemudian membaca Al-Quran, banyak membaca sholawat, bersedekah dan lain semacamnya. Ini ibadah yang dilakukan pas tepat di malam itu lebih baik. Jadi seakan-akan lebih baik daripada ibadahnya itu 83 tahun ibadah terus. Kalau kita mungkin 1 tahun itu tidak ibadah terus, 1 tahun itu mungkin ibadahnya sehari semalam itu mungkin hanya ibadah sholat 5 waktu. Kadang-kadang sholat rawatibnya pun itu banyak bolong-bolongnya, tidak dilakukan selamanya, sehari semalam saja. Jadi dengan demikian betapa malasnya kita kalau ingat kepada itu. Jadi masih kurang
kurang benar-benar melaksanakan ibadah dengan sempurna. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Gembira saja. Ya, gembira. Dengan gembiranya itu sudah diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat fadilah diselamatkan jasadnya dari api neraka. Maka diharamkan oleh Allah dari api neraka. Itu gembiranya, ya, gembira. Apalagi selain gembira juga kita melaksanakan, semakin banyak insya Allah pahalanya. Oleh karenanya, karena bulan ini banyak pahalanya, maka sebelum Ramadan juga pun kita harus mempersiapkan diri dari hukum-hukum puasanya, dari fadilah-fadilahnya, fadilah ibadah di bulan Ramadan. Itu juga dipersiapkan diri, mulai kita buka-buka buku, mulai kita buka-buka website yang berkaitan dengan pembahasan tentang fadilah, keutamaan bulan Ramadan, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, keutamaan sholat tarawih, bagaimana puasa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya kita sudah mempersiapkan diri sehingga di bulan Ramadan ini benar-benar menjadi ibadah Ramadan yang kualitas ibadahnya bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagus di sisi Allah, sehingga ibadah kita itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada beberapa pertemuan yang lalu saya juga pernah menyinggung beberapa hadis tentang bulan Ramadan. Kemudian saya juga ingin melanjutkan dari kitab ini tentang hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Bagaimana? Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna a'rabiyyan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang Arabi, orang kampung, orang yang datang dari perkampungan, jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ini satu orang, inni ra'aitul hilal, sesungguhnya saya melihat hilal. Itu sudah tanggal 1 di ufuk barat ada hilal. Ini menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu faqala, lalu beliau berkata, atasyhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Atasyhadu an la ilaha illallah? Qala na'am. Ia berkata na'am, iya Rasulullah, saya bersaksi, saya percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini juga kadang-kadang kita juga makna la ilaha illallah ini tidak belajar dengan lengkap. Ya, belajarnya tentang arti la ilaha illallah ini kadang-kadang kita tidak belajar dengan lengkap, sehingga keyakinan kita itu masih kurang mantap, ya. Karena keimanan itu kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak. Jadi kadang-kadang mantap, kadang-kadang dangkal keimanan itu. Kadang-kadang kurang keimanan. Sebagaimana pemahaman ahli sunnah wal jamaah, iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Jadi di antara orang itu kurang imannya karena kurang mempelajari makna la ilaha illallah dengan lengkap, dengan sempurna. Ini kalau dipelajari benar, masya Allah, ya, makna la ilaha illallah
tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalau belajar yang benar, yang lengkap, yang sempurna, insya Allah kemantapan keimanan itu akan bertambah. La ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Qala, dia berkata na'am. Kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am. Ia menjawab, iya saya bersaksi. Qala fa'adzin fin nasi ya Bilal ay yasumu gadan. Karena ada orang datang yang mengatakan bahwa yang melihat hilal, lalu Rasulullah fa'adzin fin nasi ya Bilal, maka umumkan kepada manusia wahai Bilal. Rasulullah memerintah Bilal, seorang sahabat yang bernama Bilal, umumkan besok orang itu berpuasa, ayyasumu gadan. Fa'adzin fin nasi ya Bilal ayyasumu gadan. Umumkan wahai Bilal, besok itu bulan puasa. Kalau di sini kita nunggu pengumuman pemerintah, karena kita wajib taat kepada pemerintah. Atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, kepada Rasul Allah, wa ulil amri minkum, dan pemerintah. Maksudnya pemerintah kalian wajib taat, sehingga kita mengikuti kapan pengumuman yang diumumkan pemerintah, kita ikuti. Tidak boleh kita mendahului dan juga tidak boleh kita menunda. Kalau kata pemerintah besok Lebaran, setelah ada sidang isbat, setelah ada pemantauan hilal, alhamdulillah kita hidup di negara Islam itu setiap tahun itu ada panitia yang dibentuk oleh pemerintah untuk memantau hilal di berbagai tempat, malah bukan hanya di satu tempat saja, tapi di berbagai tempat itu sudah dipersiapkan oleh pemerintah dengan teknologi yang canggih. Jadi harus ru'yah. Jadi kita mengikuti saja sebagai rakyat, kita mengikuti pemerintah, dan tidak boleh sebenarnya itu ya memang ini ranah ikhtilaf ya, dalam ruang perbedaan pendapat. Tapi yang lebih kuat itu kita harus mengikuti pemerintah. Jadi kita ikut saja. Mengapa? Karena juga termasuk mentaati pemerintah itu hukumnya wajib. Mentaati pemerintah wajib. Jadi kita ikutin saja. Kalau udah kata pemerintah besok puasa atau besok Lebaran, maka kita lakukan bahwa besok itu puasa. Juga mungkin kalau di bulan Syawalnya Lebaran, ya Lebaran. Juga ada diperkuat oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu kama tasumun, as-saumu kama yasumun atau kama tasumun, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puasa itu sebagaimana mereka berpuasa. Jadi sebenarnya puasa itu harus kompak, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus kompak dengan masyarakat yang lain, ya harus kompak. Karena as-saum kama yasumun, saum itu, puasa itu seperti dengan apa yang mereka lakukan, seperti apa dengan mereka berpuasa, seperti mereka berpuasa. Jadi kalau mereka masyarakat berpuasa, mereka berpuasa. Jadi sama-sama. Dalam hal ini, kalau kita kan pemerintah. Jadi pemerintah yang menentukan. Jadi kadang-kadang ada orang yang mendahului sebelum itu, ya mendahului. Padahal masih belum masuk bulan Ramadan, itu sebenarnya tidak boleh. Beda kalau orang memang metodenya sudah menghitung duluan, bahwa dan hitungannya itu dipercaya benar, hitungan yang secara ilmiah, mengikuti kaidah-kaidah keilmuan hitungannya, dan benar, ya benar itu wallahu a'lam. Tapi kalau tidak berbeda dengan pemerintah, ya lakukan.
Tapi kalau memang berbeda dengan pemerintah, itu ikut pemerintah saja, Dan ada golongan lain itu yang sebelum bulan Ramadan juga pun itu sudah berpuasa. Itu sebenarnya tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, la tasumu qabla Ramadan bi yaumin aw yaumain. Ada hadisnya pernah saya baca, la tasumu la tuqaddimu Ramadan bi sawmi yaumin wala yaumain. Jangan kalian mendahului berpuasa 1 hari atau 2 hari di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan. Jangan didahului. Kalau masih belum masuk bulan Ramadan, itu jangan mendahului atas berdasar hati-hati. Karena kadang-kadang orang sudah tahu umpama secara hitungan mereka sudah tahu umpama bulan Ramadan itu masuk hari Senin. Kemudian karena hari Senin kata hitungan mereka, karena hari Senin maka dimulai dari hari Minggu puasanya, hari Ahad. Itu juga tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau memang puasanya itu ingin mendahului bulan Ramadan, sehingga kita bisa menilai siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau orang yang berpuasa duluan berarti salah, itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang mendahului, ya. Jadi kita wajib mengikuti pemerintah, Jadi oleh Rasulullah SAW, orang yang bersaksi tersebut itu diterima oleh Rasulullah, sehingga besoknya itu berpuasa. Kemudian hadis berikutnya yang ditulis di sini yaitu berkaitan dengan niat berpuasa. Bagaimana hukum niat? Hukumnya wa an Hafsah ummil mukminin, dari Hafsah ummil mukminin, bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Man lam yubayyit as-siyam, barang siapa yang tidak menjatuhkan, ini biasanya niat, ada riwayat yang menyatakan niat, man lam yubayyit an-niyah qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menjatuhkan niat pada malam harinya sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Jadi intinya puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah bagi orang yang tidak niat di waktu malam. Jadi niat itu wajib dilakukan sebelum fajar. Kalau tidak niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa, tidak sah puasanya. Walaupun dia juga wajib imsak, wajib menahan diri pada siangnya, tapi karena tidak niat di malam harinya, maka puasanya tidak sah. Terus bagaimana? Jadi puasanya harus diqadha. Nanti setelah bulan Ramadan, setelah bulan Syawal, apabila tidak niat. Jadi harus niat di malam harinya, harus niat. Apa itu niat? Niat itu mahalluha al-qalbu. Tempat niat itu ada di dalam hati. Jadi dalam hati ini ada maksud, ada niat, ada keinginan untuk melakukan puasa pada besoknya, itu sudah cukup. Walaupun kadang-kadang sampai melafalkan niat, walaupun memang ini juga ikhtilaf oleh para ulama melafalkan niat, seperti nawaitu an asuma gadan, ini lebih mantap, ya, kalau dilakukan dengan lisan. Memang ada ikhtilaf ulama ini.
Kalau dalam mazhab Syafi'i itu disunnahkan melafalkan niat. Tapi ada mazhab lain yang tidak membolehkan, tidak boleh melafalkan niat. Jadi ada pendapat lain lebih afdal itu tidak melafalkan. Ikhtilaf lah ini. Kita mau mengikuti siapa? Ya kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, insya Allah semoga diterima ya, melafalkan niat itu dalam mazhab Syafi'i disunnahkan. Dalam mazhab lain ada mazhab selain Imam Syafi'i itu juga bahkan ada yang tidak membolehkan. Karena mengapa tidak dibolehkan? Menurut mereka karena itu tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW. Tidak ada anjuran itu, tidak diperintah oleh Rasulullah, dan mereka juga tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa mereka itu melafalkan sebagaimana kita yang banyak hafal. Nawaitu shoma ghadin anadai fardhi syahri Ramadan fardholillahi ta'ala. Itu gara-gara tidak diajarkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, mereka mengatakan tidak boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu untuk apa? Agar lisan itu bisa membantu hati, sehingga besok itu lebih jelas-jelas ingin berpuasa. Jadi alasannya demikian, liyusa'idal lisan ma'al qalba, agar lisan itu membantu hati untuk lebih meyakinkan bahwa besoknya itu berpuasa. Itu alasan mereka. Sehingga ini ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau mau melafalkan karena kita sudah mungkin ini, silakan. Tidak mau melafalkan mungkin juga lebih afdal, asalkan ada niat di dalam hati. Niat itu sebenarnya cukup dengan ada keinginan. Jadi sempatkan keinginan dalam hati itu bahwa besoknya ingin berpuasa, itu sudah cukup. Kalau orang sudah bersolat tarawih biasanya itu sudah ada gambaran, bayangan di dalam hati bahwa besok ingin berpuasa. Apalagi kalau makan sahur itu sudah jelas karena besoknya sudah mau berpuasa. Itu sudah ada niat sebenarnya, seperti itu. Sudah ada niat. Kalau ingin keluar dari perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau mau melafalkan ya silakan, karena ada ulama yang menganjurkan untuk melafalkan, ikut ulama saja nggak apa-apa, insya Allah. Jadi kalau memang ada itu kesalahannya, mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga tidak tidak mengganggu ibadah puasanya, ya, tidak mengganggu. Untuk lebih memantapkan, maksudnya itu alasan para ulama, niat berpuasa itu diucapkan. Juga sebenarnya insya Allah ulama itu berpedoman kepada hadis Rasulullah juga. Ada Rasulullah pernah yang ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku. Faqala, langsung beliau bertanya, hal 'indakum syai'un? Apakah engkau punya sesuatu? Maksudnya makanan. Ada sesuatu di rumah ini? Engkau punya sesuatu? Qulna la. Kami mengatakan la, tidak. Oh, tidak ada Rasulullah. Mama Rasulullah itu datang masuk ke rumahnya. Langsung bertanya ke Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, engkau punya apa sekarang? Apakah ada apa? Oh, tidak ada Rasulullah. Kata Aisyah. Jadi kata istri-istrinya tidak mempunyai apa-apa. Qulna la, tidak ada. Coba bayangkan Rasulullah itu nanya pergi, nyampe ke rumahnya, di rumahnya itu tidak ada apa-apa, makanan untuk dimakan. Kalau kita mungkin ada Indomie, ada sarimi Pak. Bapaknya datang ke rumah, ayahnya, suaminya datang. Dek, sayang, ada apa di rumah ini? Ada Indomie. Nah, begitu.
Kalau Rasulullah itu jawaban istri, jawaban keluarganya, kulnala, tidak ada Rasulullah. Kita bisa membayangkan kehidupan Rasulullah begitu orang yang paling mulia, orang pemimpin besar, pemimpin dunia, nanya kepada keluarganya di rumahnya tidak ada apa-apa. Bagaimana kehidupan Rasulullah? Itu orang yang patut dicontoh oleh kita, ya. Itu menjadi panutan. Bahkan bukan hanya kita orang sini yang mengikuti Rasulullah, yang begitu perkataannya itu memiliki dampak yang sangat luas, yang diikuti oleh para umat Islam sedunia. Itu di rumahnya tidak ada apa-apa. Ketika itu pada suatu hari yang karena bilang tidak ada apa-apa, beliau bersabda, fa inni idzan shaimun. Maka sesungguhnya aku, ya kalau begitu saya ingin berpuasa. Itu Rasulullah berkata demikian. Jadi perkataan ucapan untuk berpuasa itu ada di sini, mungkin yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa melafalkan niat berpuasa itu tidak masalah. Karena Rasulullah itu mengatakan, ya kalau begitu saya berpuasa, kata Rasulullah. Jadi seakan-akan diambil kesimpulan oleh para ulama, ya, puasanya Rasulullah itu tidak diniatkan dari malam. Tapi kalau puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan jelas, man lam yubayyin an-niyata qabla al-fajr fala shiyama lahu. Barang siapa yang tidak menjatuhkan niat pada bulan Ramadan sebelum fajar, tidak niat sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Maka tidak ada puasa baginya. Kalau puasa wajib. Jadi kalau puasa wajib harus niat di waktu malam. Kalau puasa sunnah itu tidak masalah, walaupun niat pada malamnya tidak niat, pagi-pagi karena belum makan dari pagi jam 7 baru niat. Ya kalau tidak ada apa-apa, udah saya mau berpuasa aja. Jadi ketika niat itu baru ditulis pahalanya. Jadi puasanya satu hari sah. Puasa Senin Kamis tadi malam tidak niat, ingatnya sampai jam 8. Jam 8, sekarang hari Senin. Udah saya mau puasa saja. Itu boleh. Begitu. Puasa saja kalau padahal tidak waktu malam. Gitu. Kalau puasa sunnah. Jadi Rasulullah SAW ini mengucapkan, fa inni idzan shaim. Ya kalau begitu saya mau berpuasa, kata Rasulullah. Tsumma atana yawman akhar. Maka pada hari yang lain Rasulullah juga datang. Lalu faqulna udiya lana haisun. Maka kami berkata, udiya lana haisun. Ada orang yang memberi hadiah kurma kepada kami. Kata keluarganya kepada beliau. Faqala, lalu beliau bertanya, hari ini coba perlihatkan kepada aku. Hari ini mana? Ini ada hadiah kurma. Kata keluarganya. Kata Rasulullah, di mana? Perlihatkan kepadaku. Jadi setelah diperlihatkan, falaqad asbahtu shaiman. Maka sungguh aku itu dari pagi itu berpuasa. Jadi sudah niat berpuasa dari pagi. Asbahtu shaiman fa'akalah. Lalu beliau makan, karena ada itu jadi makan. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu berpuasa, kadang-kadang Rasulullah walaupun niat berpuasa itu makan karena ada makanan. Begitu kadang-kadang, ya kadang-kadang dari hadis ini, jadi Rasulullah SAW ketika itu langsung makan karena ada makanan. Rawahu Muslim, ini hadisnya sahih, ya hadisnya sahih. Sehingga niat itu harus dilakukan sebelum fajar apabila puasa fardhu, ya berdasarkan hadis. Barang siapa yang tidak niat pada malamnya, maka tidak ada puasa baginya. Intinya demikian artinya. Kemudian
apabila puasa sunnah maka boleh tidak berniat di waktu malam, tapi niatnya di siang hari juga boleh. Tapi syaratnya dari pagi itu tidak makan apa-apa. Ya kalau di pagi hari jam 7 udah ngopi, sudah makan bala-bala, nanti jam 9 saya mau berpuasa aja. Boleh enggak? Udah kenyang dengan makan bala-bala sama kopi, jam 9 langsung ingat, saya mau berpuasa. Ya tidak boleh seperti itu. Ini yang niat itu apabila dari pagi itu belum makan, belum minum. Pokoknya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini puasa sunnah. Jadi barangkali insya Allah ulama itu berdasarkan hadis ini melafalkan niat itu tidak masalah. Melafalkan niat. Jadi Rasulullah ya kalau begitu saya berpuasa. Jadi melafalkan Rasulullah fa inni idzan shaimun, maka sesungguhnya aku kalau demikian itu berpuasa. Sehingga lafal niat juga pun itu tidak harus nawaitu shauma ghadin itu. Nawaitu ana shauma ghadin itu sudah melafalkan niat. Umpama niatnya kalau kita yang hafal nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala, atau mungkin juga masih ada ditambah lagi hadhihi sanah ya. Hadhihi sanah tahun ini ada tahun ininya saya niat besok melakukan puasa di bulan Ramadan. Begitu. Puasa di bulan Ramadan tahun ini. Walaupun tidak ada hadis sana sebenarnya tidak apa-apa. Asalkan melafalkan. Bahkan juga lafal niatnya nawaitu ana summa ghadan, saya niat mau berpuasa besok, itu sudah cukup. Jadi tidak harus itu sebenarnya lafal niatnya. Mengapa? Karena itu tidak diajarkan lafal-lafal seperti itu, tidak diajarkan. Ya kalau kita hafal ya tidak apa-apa sob. Kalau bagi orang yang mengikuti dalam mazhab Syafi'i, sehingga perbedaan pendapat ya kita sama-sama tahu intinya. Ya bahwa dalam mazhab lain itu tidak seperti itu, tidak menafalkan. Tapi kalau umpama orang yang belajar mazhab Syafi'i, belajar tentang fikih Syafi'i itu menafalkan, bahkan sampai itu disunnahkan, dikatakan sunnah. Karena itu membantu hati untuk lebih mantap, gitu. Membantu hati untuk lebih mantap. Dan Rasulullah SAW itu melafalkan tapi puasa sunnah. Fa inni idzan shaimun. Gitu. Kemudian niat itu apakah harus tiap malam? Apakah cukup satu malam saja? Apakah harus setiap malam? Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat itu setiap malam harus niat terus. Setiap malam wajib niat terus. Jadi kalau ada yang ditinggalkan, hari apa tadi malam lupa nggak niat. Jadi memang tidak niat, tidak ada gambaran sedikit pun dalam hati bahwa ini berpuasa. Kalau memang sudah ada umpama di waktu malam itu ada keinginan bahwa besoknya mau berpuasa, itu sudah cukup sebenarnya. Walaupun tidak mengatakan nawaitu shauma ghadin, ya tidak mengatakan nawaitu shauma ghadin itu tidak apa-apa, asalkan di waktu malam itu sudah ada keinginan, ada kemauan bahwa besoknya itu ingin berpuasa. Apalagi makan sahur. Sudah makan sahur jelas-jelas besok karena ingin berpuasa. Ya, sudah makan sahur. Nah, itu sudah cukup walaupun tidak mengatakan nawaitu shauma ghadin. Itu harus tiap malam menurut jumhur ulama. Tapi ada ulama juga, sebagian ulama yang berpendapat, tentu kita mengikuti mayoritas lah ya. Tapi kalau ada sebagian pendapat mazhab lain, ini mazhab ya, mazhab itu kan bagaimana memahami teks Al-Quran atau hadis. Itu jadi cara memahami kadang-kadang beda-beda. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa cukup niat itu dilakukan pada awal bulan Ramadan saja, pada malam pertama itu niat. Ketika itu niat mau berpuasa sebulan Ramadan penuh. Ada keinginan dalam hati
puasa tahun ini akan saya insya Allah berpuasa sebulan penuh niatnya. Itu kalau lupa nanti itu tidak apa-apa, tidak ada niat lagi setelah itu tidak masalah. Mengapa? Karena di bulan Ramadan itu merupakan puasa itu jadi dianggap satu kesatuan. Dari tanggal 1 sampai 30 itu ibadahnya ya. Ibadah puasa sebulan begitu. Jadi sudah niat di awal bulan Ramadan, niat ingin berpuasa sebulan. Begitu. Sudah ada niat dari awal. Ada orang mengatakan demikian sehingga tidak harus niat seperti tiap malam sehingga cukup dari awal bulan Ramadan. Tentu ini baik bagi kita di awal bulan Ramadan itu sudah ada niat ingin berpuasa sebulan di awal bulan Ramadan. Tidak apa-apa mengikuti ini. Tapi tetap saja tiap malam itu niat begitu. Jadi di awal bulan Ramadan itu sudah ada niat ingin melaksanakan puasa sebulan di bulan Ramadan. Cuma di mayoritas ulama mengatakan itu niat harus setiap malam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ini yang mungkin banyak pertanyaan, banyak yang dilupakan oleh orang itu sebelum Ramadan ini masih belum mengqadha puasanya. Seperti sekarang kalau belum mengqadha puasanya ini dari sekarang, karena sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan, dari sekarang itu juga sudah dilakukan. Barangkali masih ada yang belum. Kalau sampai masuk bulan Ramadan yang lain masih ada tanggungan beberapa hari, maka itu berdosa, ya, berdosa. Bahkan sebagian ulama mewajibkan setiap hari itu wajib membayar fidyah. Berapa hari yang tinggal yang belum berpuasa? Tahun lalu punya qadhaan berapa? 5 hari sampai masuk bulan Ramadan lain masih sempat 3 hari, 2 hari lagi belum berpuasa, langsung bulan Ramadan lagi. Maka yang 2 hari itu selain orang itu berdosa karena menunda mengqadha puasanya, maka yang 2 hari itu wajib dibayar dengan kafarah atau fidyah. Harus ada fidyahnya. Jadi memberi makan, kalau 2 hari berarti memberi makan kepada 2 orang fakir miskin. Itu memberikan makanan. Atau mungkin memberikan beras, mengeluarkan beras sebanyak 750 gram. Jadi sekilo kurang gitu. Setengah kilo lebih. Jadi kalau 2 hari berarti 1,5 kilo. Kalau 2 hari 1,5 kilo minimal. Ya dilebihin juga nggak apa-apa. Begitu. Jadi wajib membayar kafarat. Tapi kalau tidak membayar kafarat juga, menurut ulama juga tidak apa-apa. Karena ini juga ada pendapat yang kuat juga. Itu tidak membayar kafarat. Jadi cukup mengqadha puasanya saja. Ya, mengqadha puasa saja apabila orang itu terlambat mengqadha sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Itu cukup mengqadha, tapi dia berdosa, bertobat kepada Allah, harus bertobat, harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga permasalahan itu orang yang hamil dan orang yang menyusui. Ya, orang yang hamil dan orang yang menyusui ini juga dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maksudnya kalau dibolehkan berarti tidak berdosa walaupun tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun harus diganti di luar bulan Ramadan. Kalau tidak berpuasa, tidak ada uzur, orang tidak berpuasa di bulan Ramadan, itu siksanya, dosanya besar. Ya, tidak seperti hari-hari yang lain, dosanya sangat besar. Tapi kalau termasuk yang dibolehkan, seperti orang hamil dan orang yang menyusui, itu dibolehkan tidak berpuasa, nanti diganti diqadha di luar bulan Ramadan. Diqadha. Kemudian apa dengan bayar fidyahnya atau bagaimana? Ini ada perincian dalam madhab. Ya,
pendapat ulama. Kalau memang apa namanya? Kalau karena memberatkan dirinya saja, itu hanya kotor. Karena hanya memberatkan dirinya saja. Jadi ia tidak berpuasa karena merasa berat. Tidak khawatir kepada bayinya, tidak khawatir kepada kandungannya. Tapi hanya dirinya saja. Khawatir kepada dirinya karena tidak kuat, berat. Maka hanya kodok saja. Tapi kalau merasa khawatir, selain dirinya juga merasa berat dan khawatir bayinya tidak sehat, karena sudah kata dokter kamu bagusnya tidak berpuasa tuh, karena ini biar bayinya itu terpenuhi gizinya, nutrisinya terpenuhi. Jadi ada rasa khawatir kalau berpuasa itu bayinya tidak sehat, maka itu selain kodok juga wajib membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Jadi fidyah itu 1 hari memberikan makanan pada satu orang fakir miskin, atau panggil saja 1 orang fakir miskin, ya ke rumahnya bisa juga kasih makanan atau kasih makanan bungkusan, itu sudah cukup. Ini fidyah saya, ini adalah matinya, ini fidyah saya, itu sudah cukup seperti itu. Atau dikasih kepada panitia, nanti panitia yang membagikan. Cuman panitia itu kalau fidyah harus dibagikan kepada fakir miskin. Jangan tidak seperti zakat. Kalau zakat itu yang berhak menerima ada berapa orang? Ada 8 macam orang kan begitu. Itu zakat fitrah, zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah itu bagi orang fakir, orang miskin, orang perjalanan, orang fi sabilillah. Itu kalau zakat. Tapi kalau fidyah itu panitia itu harus membedakan. Karena fidyah itu hanya untuk it'amu miskin, untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. Kasih ke panitia, nanti panitia yang membagikan kepada fakir miskin. Kalau bukan berbentuk makanan, maka memberikan beras. Beras sebanyak 750 kg sekitar, itu pendapat ulama ya, pendapat ulama sekitar itu. Jadi kurang 1 kilo 1 hari. Kalau sampai diberikan 1 kilo malah lebih bagus. Cuman wajibnya segitu. Jadi kalau 1 hari, kalau 2 hari ya 1,5 kilo berarti, atau 2 kilo, itu begitu. Jadi itu fidyah. Kalau diberikan sendiri tak apa-apa, ya diberikan sendiri, atau memberikan makanan, pokoknya itu wajibnya fidyah itu 1 hari 1 orang fakir miskin. 1 orang miskin dikasih, kebanyakan orang miskin, ya banyak sekali orang miskin. Kasih saja begitu dalam niat untuk membayar fidyah. Barangkali demikian sekedar materi bulan Ramadan. Sebenarnya banyak sekali permasalahan banyak sekali ya, permasalahan bulan Ramadan itu sangat banyak. Mungkin saya cukupkan demikian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kurangnya mungkin kita dapat belajar di tempat lain, insyaallah ya, bisa menambah wawasan tentang hukum tentang puasa di bulan Ramadan ini di sumber-sumber yang lain, insyaallah. Kemudian mungkin untuk hari ini saya cukupkan demikian saja. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Semoga kita di bulan Ramadan ini yang akan kita masukin ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik, menjadi bulan Ramadan yang berkualitas, ibadahnya berkualitas ya, bukan hanya berpuasa semata-mata berpuasa. Kalau dulu juga dijelaskan mungkin tingkatan puasanya naik. Jadi kan katanya ada puasa shaumul awal, puasanya orang biasa. Kemudian shaum khusus ya. Jadi puasanya orang yang istimewa, orang khusus. Jadi puasanya orang khusus. Jadi bukan hanya berpuasa mencegah dari tidak makan dan tidak minum saja,
tapi lebih dari itu. Bahkan juga katanya ada masih super khusus, super istimewa yang di atas tingkatan lagi. Jadi kita berusaha, ada keinginan, ya, ada keinginan untuk melaksanakan puasa itu sebaik-baiknya. Bagaimana puasa yang sebaik-baiknya? Semuanya insya Allah itu juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga pahalanya itu sempurna, ya sempurna. Pokoknya ingat pahala, ingat bahwa itu kewajiban, ingat pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menjadi motivasi bagi kita untuk melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Baik, wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.